Kelihatan sekali mereka acak-acakan. Kelihatan sekali koalisi ini melakukan sesuatu itu tanpa perhitungan yang matang. Yang penting mereka adalah melontarkan terlebih dahulu kepada rakyat, sehingga rakyat terpesona, maka rakyat akan memilih mereka. Setelah mereka dipilih, maka yang terjadi adalah janji tinggal janji. Karena apa yang mereka janjikan sudah di luar nalar. Jangan sampai kita tertipu untuk sebuah hal yang aneh-aneh seperti ini, dan jangan sampai kita mau memberikan suara kita kepada capres-capres yang selama ini selalu memberikan janji, kepada capres-capres yang selama ini memberikan iming-iming yang tidak jelas. Janji adalah sesuatu hal yang paling gampang diucapkan dan paling gampang diberikan. Sobat-sobatku semuanya, ada sesuatu yang sungguh aneh yang perlu kita lihat dengan lebih mendalam sedikit. Sedikit aja kita meneliti. Sesuatu hal yang dijanjikan ini sungguh aneh. Tanpa melihat di sekelilingnya, tanpa melihat di sekitar yang terjadi, janji itu terlontar. Dengan gamblangnya dan dengan bangganya, bahkan ditambahin kata-kata sudah kami teliti. Janji apa sobatku semuanya? Koalisi Perubahan melalui PKB beberapa waktu yang lalu memberikan sebuah janji yang sangat aduhai. Pemberian uang sebesar 6 juta kepada ibu hamil selama 9 bulan. Jadi data dari Biro Pusat Statistik memang tidak bisa menjamin secara valid berapa besarnya ibu hamil di antara 280 juta penduduk yang ada. Mereka hanya mengatakan ancar-ancar sekitar 4.500.000 ibu hamil yang ada. Nah, jika kita ambil 4 juta dikalikan 6 juta rupiah, itu satu bulan itu udah 24 triliun. Untuk ibu hamil 24 triliun sobat-sobatku semuanya. 24 triliun dikalikan 9 bulan itu ketemu angka 216 triliun. Untuk ibu hamil 216 triliun satu bulan. Tambah lagi janji manis yang kedua, yaitu adalah menggratiskan wajib belajar 18 tahun. Nah, ini sobat-sobatku semuanya, ini yang aneh ini. Wajib belajar 18 tahun itu sekolahnya di mana? Wajib belajar pendidikan dasar 18 tahun. Ini kalau kita hitung lamanya pendidikan, kita mulai dari TK. Taman kanak-kanak itu 2 tahun. SD itu 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. 14 tahun. Jika kita hitung mulai dari TK ini. Jadi anak kita dari TK itu sudah dibiayai sampai lulus SMA itu 14 tahun. Ini 18 tahun, jadi anak kita lahir dari TK sampai perguruan tinggi lulus sarjana gratis sekolahnya. Ini model apa ini hitungannya? Mereka masih berani mengatakan semua sudah kami hitung. Hebat. Pemerintah sekarang itu memberikan subsidi, memberikan bantuan untuk belajar. Anggaran pendidikan itu adalah wajib belajar 12 tahun. Dihitung dari SD sampai dengan lulus SMA. Perguruan tinggi masih ada lagi bantuan-bantuan. Tetapi itu sudah juga dibantu oleh pihak swasta dalam memberikan beasiswa-beasiswa. Pemerintah juga ada pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Ya, itu sudah ada dana abadi pendidikan, katanya seperti itu. Nah, sobat-sobatku semuanya, sekarang lihat, pemerintah pada tahun 2022
itu memberikan anggaran belanja untuk pendidikan itu berapa sih? Dalam APBN yang lalu sebesar 3.106 triliun, itu 621 triliunnya itu untuk pendidikan. Ini bayangin, pendidikan 621 triliun tambah lagi subsidi ibu hamil 216 triliun, berarti sudah 800 triliun yang disubsidi, ditambah lagi BBM gratis. Ini aduh. Heran saya lihat ini. Ini model apa janji seperti ini? Kelihatan sekali mereka acak-acakan. Kelihatan sekali koalisi ini melakukan sesuatu itu tanpa perhitungan yang matang. Yang penting mereka adalah melontarkan terlebih dahulu kepada rakyat, sehingga rakyat terpesona, maka rakyat akan memilih mereka. Setelah mereka dipilih, maka yang terjadi adalah janji tinggal janji. Karena apa yang mereka janjikan sudah di luar nalar. Jangan sampai kita tertipu untuk sebuah hal yang aneh-aneh seperti ini, dan jangan sampai kita mau memberikan suara kita kepada capres-capres yang selama ini selalu memberikan janji, kepada capres-capres yang selama ini memberikan iming-iming yang tidak jelas. Satu lagi janji dari Caimin pada saat dia bertemu dengan tokoh lintas agama. Caimin mengatakan bahwa selama ada saya dan PKB, jangan takut ada radikalisme. Wah, luar biasa. Sungguh menyenangkan. Ditambah lagi kata-katanya, aneh, orang beribadah kok dilarang. Di mana itu aturannya? Seorang pahlawan, new superhero tampil di sini. Tetapi itu semua jelas tidak masuk akal. Kalau Caimin mengatakan kok aneh, orang beribadah aja dilarang. Selama ada saya jangan takut radikalisme. Kita ibaratnya dia akan menindak dan dia akan membebaskan umat beragama, dan dia akan membebaskan rumah-rumah ibadah untuk didirikan atau memberikan izin kepada rumah-rumah ibadah. Tentunya seperti ini, karena dia mengatakan orang beribadah aja kok dilarang. Nah, yang aneh, dia mengatakan aneh orang beribadah aja dilarang. Saya justru berpikiran, kok aneh dia bisa bicara seperti itu. Lawang orang beribadah dilarang, orang mendirikan ibadah dilarang, itu sudah normal sampai dengan hari ini tuh ada. Nah, dia sekarang bicara kok aneh ada yang melarang. Ya saya bertanya, kok aneh? Anda itu mimpi apa selama ini? Anda sebagai wakil ketua DPR itu mimpi atau apa? Heran saya liatin. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam seorang yang bernama Muhaimin Iskandar, seorang wakil ketua DPR Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa aneh jika orang beribadah itu dilarang. Sebagai wakil rakyat, jangan berbicara Anda tidak membidangi, atau ini bukan bidang Anda, atau ini ada bagian yang lainnya. Saya menanyakan, kemana Anda selama ini? Selama 5 tahun, selama 1 tahun ini aja. Sejak awal Januari 2023, saat ada pelarangan ibadah di Lampung, Gereja Kemah Daud, di mana seorang RT langsung melabrak, memberhentikan ibadahnya. Ada penutupan patung Bunda Maria di sebuah rumah ibadah Katolik di daerah Yogyakarta. Ada persekusi rumah ibadah di daerah Bekasi. Ada lagi kemarin di Medan. Ada lagi kemarin di Binjai. Anda kemana, Pak? Mimpi kali ya? Sekarang Anda bisa bicara bahwa ini adalah janjinya, selama ada saya dan PKB aman. Benahi dulu itu. Benahi dulu.
Jangan hanya gampang berjanji. Kami masyarakat menunggu apa yang namanya fakta yang ada. Apa yang Anda lakukan selama ini terhadap rumah-rumah ibadah kami? Apa yang Anda lakukan? Komentar aja kami nggak pernah dengar kok. Sekarang janji mau komentar aja yang keluar dari mulutmu itu belum pernah ada. Kita melihat perjalanan koalisi ini sangat kontroversi, ya, di mana banyak masyarakat membicarakan bahwa satu orang dari capresnya itu diberikan julukan Bapak Politik Identitas karena dia sempat merestui, mendiamkan penggunaan identitas sebuah agama, bahkan agamanya sendiri dibuat porak-poranda agar dia bisa memenangkan kontestasi pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Dan dia didukung oleh organisasi ini dan dia mesra dengan organisasi ini. Bapak Politik Identitas bersandingan dengan seorang yang mengatakan akan menolak radikal. Ini bagaimana? Enggak ketemu dah. Yang satu mesra dengan radikal. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Alfian Tanjung waktu itu di dalam sebuah video. Dia mengatakan akan menagih kepada Anies Baswedan untuk kembali menghidupkan HTI. Nah, sekarang Anies menghidupkan HTI, Caimin membunuh HTI karena dia siap mengatakan karena dia menolak radikalisme. Dua orang sudah berbenturan, sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan baik. Belum ditambah janji-janji yang nonsen. Sobat-sobatku semuanya, 2024 jangan sampai kita salah pilih. Di antara tiga capres ini tentunya semua mereka akan memberikan janji semua. Tidak ada yang tidak berjanji. Tiga capres pasti akan dipenuhi janji. Di antara tiga capres ini, marilah kita lihat siapakah di antara mereka yang sudah memberikan bukti bekerja dengan layak. Marilah kita memilih satu di antara tiga orang ini, di mana di antara mereka yang sudah pernah memberikan bukti, di mana di antara mereka yang sudah memiliki catatan, track record, rekam jejak yang baik, yang sudah pernah terbukti menolak radikal dan intoleransi di Republik ini, yang benar-benar kelihatan bahwa mereka mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan mampu meneruskan pembangunan dan telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga kita semua rakyat Indonesia akan bersama-sama bisa menyongsong Indonesia maju, Indonesia sejahtera.